pendahuluan. Untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, manajemen perusahaan harus mempertimbangkan dua aspek utama. Yang pertama, tingkat pengembalian atau return, dan risiko atau risk. Return adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi dalam periode tertentu. Return dapat berupa keuntungan atau gain atau kerugian atau loss, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk nominal maupun persentase. Sedangkan risiko dalam investasi mengacu pada ketidakpastian mengenai hasil dari investasi tersebut. Aspek pertama, tingkat pengembalian atau return. Tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Ini bisa berupa dividen, laba bersih, atau nilai investasi yang meningkat. Manajemen perusahaan harus memilih alternatif keuangan yang memiliki potensi tinggi untuk memberikan hasil yang optimal. Ada beberapa jenis return yang perlu dipahami. Yang pertama ada return ekspektasi. Ini adalah return yang diharapkan oleh investor dan investasi di masa depan. Return ekspektasi belum terjadi dan seringkali dihitung berdasarkan proyek kinerja perusahaan atau riset. Yang kedua ada return realisasi, merupakan return yang telah terjadi dan dapat diukur berdasarkan data historis. Return ini penting untuk mengevaluasi kinerja investasi dan menjadi dasar untuk memperkirakan return di masa yang mendatang. Pengukuran return. Return adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi dalam periode tertentu yang dapat berupa keuntungan atau capital gain atau kerugian. Ada beberapa cara untuk mengukur. Ini antaranya return nominal. Ini adalah pengembalian yang dihitung tanpa memperhitungkan inflasi. Rumus dasar untuk menghitung return nominal ini adalah return sama dengan nilai akhir investasi dikurangi nilai awal investasi dibagi nilai awal investasi dikali 100%. Misalnya, jika investasi awal sebesar 1 juta dan setelah 1 tahun menjadi 1.200.000, maka return-nya adalah 2,0%. Ada return real, adalah return nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Return real memberikan gambaran yang lebih akurat tentang daya beli yang sebenarnya dari pengembalian investasi. Yang ketiga, return on investment atau ROI. ROI adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau keuntungan dari suatu investasi, dinyatakan dalam persentase. Rumusnya adalah ROI sama dengan keuntungan bersih dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100. Contohnya ada, jika investasi awal sebesar 20 juta dan nilai akhir menjadi 30 juta, maka ROI-nya adalah 50%. Aspek kedua ada risiko atau risk. Risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Risiko bisa diukur menggunakan standar deviasi dan koefisien variasi. Suatu keputusan keuangan yang lebih berisiko tentu diharapkan memberikan imbalan yang lebih besar, seperti high risk, high return. Yang pertama, risiko dalam investasi mengacu pada ketidakpastian mengenai hasil dari investasi tersebut. Risiko dapat diukur melalui beberapa cara, termasuk standar deviasi, mengukur volatilitas return. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar risikonya. Yang kedua ada koefisien variasi, adalah rasio antara standar deviasi dan rata-rata return, memberikan gambaran risiko relatif terhadap return yang diharapkan. Ada jenis risiko. Yang pertama, risiko dalam investasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu risiko sistematis, risiko yang tidak dapat dihindari seperti fluktuasi pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada risiko tidak sistematis, risiko spesifik yang dapat dikelola melalui diversifikasi portofolio.
Selanjutnya ada pengukuran risiko. Risiko dalam investasi mengacu pada ketidakpastian terkait dengan return yang diharapkan. Salah satu cara untuk mengukur risiko adalah dengan menggunakan standar deviasi, yang mengukur seberapa besar variasi return dan rata-rata return. Komponen risiko yang pertama ada standar deviasi, mengukur volatilitas return dari suatu aset. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar risiko. Selanjutnya ada koefisien variasi. Ini adalah ukuran risiko relatif terhadap return yang diharapkan, dihitung dengan membagi standar deviasi dengan rata-rata return. Koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata. Koefisien ini membantu investor memahami risiko per unit return. Yang ketiga ada risiko sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko pasar yang tidak dapat dihindari, sementara risiko tidak sistematis adalah risiko spesifik perusahaan yang dapat dikelola melalui diversifikasi portofolio. Selanjutnya ada contoh risiko dalam penggunaan hutang. Penggunaan hutang dalam struktur keuangan perusahaan dapat meningkatkan risiko keuangan. Alasan utamanya adalah perusahaan harus menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga. Hal ini akan mengurangi kepastian besarnya imbalan bagi pemegang saham karena perusahaan harus membayar bunga sebelum memutuskan pembagian laba bagi mereka. Dengan demikian, resiko keuangan menyebabkan variabilitas laba bersih atau net income lebih besar. Selanjutnya ada trade-off antara risk and return. Ada trade-off antara risk and return. Artinya keputusan keuangan yang lebih beresiko biasanya dilakukan untuk mencari return yang lebih besar. Namun, manajemen harus memperhitungkan resiko relatif keputusannya menggunakan koefisien variasi untuk mengukur betapa besar resikonya. Dengan itu, manajemen perusahaan harus bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan yang memadukan tingkat pengembalian yang diinginkan dengan kontrol yang efektif dan atas risiko yang terkait. Jadi kesimpulannya adalah dalam dunia investasi terdapat prinsip high risk dan high return yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko yang diambil investor, semakin tinggi pula potensi return yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan imbalan saat membuat keputusan investasi, baik potensi keuntungan maupun risiko terkait untuk mencapai tujuan finansial mereka secara efektif.